Dari kecil orang-orang tahu dia itu adalah perempuan, tapi tiba besar kayak gini sifatnya dan segala macamnya, dia itu padahal laki-laki, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Intan Sakirin. Di video kali ini aku akan membahas tentang sosok seseorang yang lagi viral di Indonesia, guys. Jadi aku akan bahas tentang Aprilia Manganang. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu siapa sosok Aprilia Manganang. Jadi bagi kalian yang belum tahu dan ingin mengenal siapa itu sosok Aprilia Manganang, langsung aja tonton video ini, jangan di skip, guys. Oke, kuy, langsung aja lanjut ke ceritanya. Langsung kita bahas ke biografi Aprilia Manganang, guys. Aprilia ini bernama lengkap Aprilia Sintini Manganang yang biasa disebut dengan Aprilia Manganang. Lahir pada tanggal 27 April 1992 yang usianya itu sekarang 28 tahun, guys. Jadi bulan depan dia itu udah beranjak 29 tahun, guys. Lahir di Tahuna, Kabupaten Sangihe dan Taulan di Sulawesi Utara. Dengan tinggi badan 170 cm dan berat badan 70 kg. Kalau kalian udah melihat postur tubuh dari Aprilia Manganang ini, yang kalian lihat itu dia ganteng, kekar, badannya oke banget. Dan pastinya kalian gak sangka-sangka kan kalau dia itu adalah perempuan. Selama ini ada yang tersimpan di balik sosok Aprilia Manganang ini, guys. Jadi karena kalau misal dilihat-lihat, guys, aku pas waktu nonton dia main poli, aku lihat dia ini laki kok main di poli perempuan, guys. Saking aku nggak taunya kan, ternyata dia itu dari kecil terakhir sebagai perempuan. Emang bener-bener ganteng, badannya itu emang bagus, keren, dan kayak memang cowok-cowok tulen yang gagah gitu lah, guys, pada umumnya ya kan. Dan sempet 2 tahun yang lalu tuh aku pernah nonton acara dia di Hitam Putih, guys. Dan di situ aku udah benar-benar yakin kalau misal lihat postur tubuhnya itu, kalau dia tuh laki-laki, guys. Tapi kan kita nggak tahu dia dari kecil itu terlahir sebagai perempuan. Kalau misal kalian nonton video-videonya di TikTok, pasti kalian itu nggak bakal yakin kalau dia itu perempuan karena emang betul-betul cool, ganteng, oke banget, dan pokoknya badannya itu laki-laki banget lah, guys. Dan sampai nih, guys, di suatu ketika istri Jenderal Andika Perkasa ini menunjukkan satu foto Aprilia Manganang ini kepada Bapak Jenderal Andika, guys. Ceritanya gini lah kira-kira, ditunjukkan lah ya fotonya tadi ini sama Bapak Andika, guys. Dibilang, "Dad, ganteng gak?" gitu kan. Dijawab sama Bapak Jenderal Andika, guys, "Ganteng." Terus dibilang sama istrinya, "Tahu nggak ini siapa?" Dijawablah sama Pak Jenderal Andika, "Nggak tahu, emangnya siapa?" Dijawab lagi sama istrinya jenderal ini, guys, "Ini adalah anggota wanita Koat Angkatan Darat, Sersan 2 Aprilia Manganang." Nah, terkejutlah Bapak Jenderal Andika Perkasa ini, guys. Karena yang dia tahu tuh Aprilia Manganang itu adalah sosok perempuan. Jadi waktu dulu sebelum pengrekrutan, Pak Jenderal Andika ini pernah tahu bahwasannya si Aprilia Manganang ini adalah perempuan, guys. Karena dulu dilihat rambutnya masih agak panjang, dia pun masih agak ya bermakeup gitulah, guys, kayak wanita pada umumnya. Dan tahu-tahu sekarang itu emang kayak badannya itu memang betul-betul keren. Apalagi yang ditunjukin fotonya sama istri Bapak Jenderal Andika ini, guys. Gak lama dari situ, gak sampai setengah jam, langsung lah, guys, Pak Jenderal Andika ini minta Aprilia Manganang ini dikirim ke Jakarta. Jadi Bapak Jenderal Andika ini langsung menghubungi Pangdam dan mengutus Aprilia Manganang ini untuk pergi ke Jakarta, guys. Dan sesampainya Aprilia Manganang ini di Jakarta, langsunglah ditanya sama Bapak Jenderal Andika ini, guys. Memang Bapak Jenderal Andika ini emang betul-betul baik banget dan nanyanya itu secara sopan, guys. Ditanyalah sama Bapak Jenderal ini, apa yang bisa kami bantu. Karena Bapak Jenderal Andika ini nggak mau dia bertanya untuk menyinggung perasaan si Aprilia Manganang ini, guys. Langsunglah di situ Aprilia Manganang bercerita sama si bapak sama si ibu tentang kondisinya selama ini, guys. Karena memang dilihat oleh bapak sama ibu ini ada yang berbeda dari Aprilia Manganang. Jadi langsunglah besoknya Aprilia Manganang ini disuruh tes untuk mengecek di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Jadi dikumpullah tuh, guys, semua dokter-dokter senior, dokter-dokter yang ada di Angkatan Darat, dokter-dokter spesialis semua, jadi dikumpulkan lah, guys, dan membahas tentang kondisi fisik Aprilia Manganang ini, guys. Dan dari pemeriksaan itu ternyata, guys, merujuk kepada kondisi Aprilia Manganang ini diketahui sebagai hipospedia. Nah, hipospedia ini adalah salah satu kelainan yang menyebabkan lubang kencing bayi laki-laki menjadi tidak normal, guys. Nah, jadi pada kondisi normal itu, letak ureta atau lubang saluran kencingnya itu kan terletak di ujung. Jadi ini misalnya ini, ya udah nggak usah aku jelaskan lagi lah, guys. Jadi ini misalnya penisnya. Nah, kalau misal cowok tuh kan kencing di ujungnya sini kan, guys. Tapi si Aprilia Manganang ini dia kencing di bawah saluran penisnya, guys. Jadi tempat saluran uretanya itu nggak di ujung penis, melainkan di bawah, guys.
kayak wanita. Dan inilah kondisi fisik yang terjadi pada Aprilia Manganang. Sehingga yang mengakibatkan dia itu bingung sebenarnya dia itu laki-laki atau perempuan karena kondisi fisik ini. Dari lahir orang tuanya itu mengira bahwasannya dia itu adalah perempuan, guys. 28 tahun loh guys, mau 29 tahun, kalian bayangin aja dia hidup dengan kebimbangan yang paling besar. Dari kecil orang-orang tahu dia itu adalah perempuan, tapi tiba besar kayak gini sifatnya dan segala macamnya, dia itu padahal laki-laki, guys. Hampir 29 tahun dia ngalamin kayak gini. Makanya pada masa remaja itu dia menganggap dirinya ini udah kayak laki-laki, guys. Bahkan dia itu emang gak menstruasi. Dan diketahui juga ternyata kakaknya si Aman Syah ini ternyata juga mengalami hipospedia juga, guys. Jadi gak hanya Aprilia Manganang aja. Karena kalau misal kita lihat dari kondisi fisik juga, kita lihat ini kakaknya ini emang bener-bener lebih nampak lelakinya, guys. Ternyata diketahui kakaknya ini juga mengidap hipospedia, guys. Jadi ceritanya waktu kecil mereka itu bukan kayak anak-anak pada umumnya, guys, yang main-main, masih berlari-larian segala macam lah. Tapi dari kecil mereka itu dididik keras oleh orang tuanya. Pulang sekolah mereka itu mencari kayu, mereka itu ke ladang dan membantu ibunya berjualan gorengan, guys. Bahkan sampai orang tuanya mereka ini aja nggak tahu loh, guys. Dan mereka ini memang memendam. Aprilia Manganang ini bercerita bahwasannya dia selama ini memendam apa yang dia rasakan, dia selama ini memendam, bahkan dia tidak mau mencerita kepada teman-temannya karena takut nggak bisa dapat dipercaya atau segala macamnya, dan orang tuanya juga nggak tahu kalau dia ini sebenarnya laki-laki. Nah, lanjut ke pemeriksaan tadi ya, guys. Jadi dari proses pemeriksaan itu nampaklah si Aprilia Manganang ini berbeda ya, guys. Dia ternyata tidak mengalami menstruasi dan dilihat dari organ dalamnya bahwasannya dia itu nggak ada rahim, dan memang dadanya ini rata, guys. Rata, memang dada laki-laki. Yang pada wanita itu kan kalau misal kita cewek ya memang nonjol lah gitu buat dadanya. Kalau dia nggak, guys, memang laki-laki. Postur bidang bahunya nampak kalau misal dia itu adalah laki-laki, dan pinggulnya ini nampak bahwa dia itu adalah laki-laki, guys. Dan ternyata di alat kelaminnya itu memang menunjukkan bahwasannya dia itu laki-laki, tetapi bentuknya saja yang tidak normal, guys. Jadi setelah mengetahui bahwasannya Aprilia Manganang ini adalah laki-laki, Bapak Jenderal Andika langsung mengajukan ke Pengadilan Negeri tentang jenis kelamin si Aprilia Manganang ini, guys. Pada tanggal 19 bulan 3 2021, resmilah persidangan. Aprilia Manganang ini berubah menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Jadi nggak sampai itu aja, persidangan itu dihadiri oleh kedua orang tua Manganang dan kakaknya juga, guys. Dan untuk nama panggilan, istri Bapak Jenderal Andika memberikan nama spesial untuk Aprilia Manganang ini dengan sebutan Lanang. Jadi kata Lanang ini berasal dari bahasa Jawa, yang mana artinya itu laki-laki. Jadi dia sekarang itu dipanggil dengan sebutan Lanang, guys. Masuk pada kejanggalan-kejanggalan apa saja yang dialami Aprilia Manganang ini, guys. Dikira laki-laki padahal perempuan itu udah biasa, guys. Bahkan dia pernah dibantah sama tim dari Filipina karena dikiranya dia itu adalah laki-laki, guys, tapi masuk ke tim Poli Putri. Jadi setelah dicek dan ternyata dia itu perempuan, jadi ya nggak ada masalah tentang itu semua dan dia dibolehkan untuk melanjutkan pertandingan. Ada beberapa kondisi yang mana Aprilia Manganang ini udah menjauhkan diri dari teman-temannya, guys. Dari pengakuan teman-temannya yang ada di timnas Poli Indonesia, dibilang bahwa Manganang ini adalah orang yang sangat sopan dan menghargai teman-teman wanitanya, guys. Dia bahkan kalau misal dalam ruang ganti baju, dia itu berganti baju duluan dan menghadap ke arah belakang gitu lah, guys. Dia langsung mengganti baju duluan dan langsung keluar, baru teman-temannya itu mengganti baju juga. Untuk ganti baju dan untuk hal kamar mandi, biasanya kan cewek-cewek tuh kalau misalnya mandi ada yang bareng ataupun ganti baju itu bareng gitu kan, guys. Enggak, beda sama Aprilia Manganang ini, guys. Dia kalau misal ganti baju ya masuk ke kamar mandi untuk berganti di ruangan. Bahkan ketika mereka ini cewek-cewek pada sibuk untuk berjalan-jalan, si Aprilia Manganang ini nggak ikutan gitu, guys. Kalau misal cewek-cewek itu kan kalau misal jalan-jalan senggang kan pada ikutan. Si Aprilia Manganang ini enggak, guys. Dia lebih suka untuk menyendiri. Karena dia juga udah merasa bahwa dirinya itu udah beda gitu. Dan alhamdulillah setelah hari diputuskannya bahwa Aprilia Manganang ini resmi menjadi laki-laki, dia itu sampai nangis. Ini aku kasih cuplikannya sedikit ya, guys, tentang video ini. Nama lengkap Aprilia Santini Manganang. Is. Memang bener-bener ganteng, guys. Senyumannya manis. Ini cewek-cewek pada pasti bakal halu saya periksa mulai dari dia. keadaan secara umum
penampilannya. Jadi saya periksa, saya buka pakaiannya, saya amati posturnya memang lebih cenderung sebagai postur laki-laki. Iya. Di mana dadanya bidang, pinggulnya tidak besar, dan payudaranya juga rata, tidak ada. Jadi secara umum dari postur adalah postur laki-laki. Iya. Terus? Kemudian saya khususkan pemeriksaan pada genitalia eksterna. Jadi saya periksa di situ, saya dapati ada penis. Bagaimana? Ada penisnya. Penis. Oke. Dengan ukuran memang lebih kecil dari normal. Oke. Sekitar 4 cm panjangnya, diameternya sekitar hampir 2 cm. Iya. Kemudian saya dapatkan kantong buah zakar. Kantong buah zakar ada. Iya, ada. Dua Ada. kanan kiri berisi testis itu buah zakar. Iya. Jadi ada dua testis yang dibungkus dalam kantong buah zakar. Oke. Kemudian saluran kencing tidak terdapat pada ujung dari penis seperti yang normal, tetapi Iya. berada di bawah dari kantong kemaluan, Iya. kantong buah zakar. Terus? Demikian. Jadi saya secara fisik saya diagnosis sebagai hipospadia. Boleh ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan hipospadia? Ya. Jadi hipospadia ini adalah kelainan anatomis bawaan lahir yang diderita oleh anak laki-laki, berupa adanya ukuran penis yang kecil dan melengkung ke bawah dalam. Kemudian muara saluran kencing tidak berada pada posisi yang normal, yaitu di ujung penis, tetapi di bagian bawah penis dengan variasinya sampai ada yang di bawah kantong kemaluan. Nah, jadi itulah guys. Jadi udah dijelaskan tadi sama Bapak dokter di Angkatan Darat. Ternyata Aprilia Manganang ini memang jelas dia mendiagnosa sebagai hipospadia. Jadi ini tuh kayak sebuah anugerah dan sebuah yang ditunggu-tunggu sama Aprilia Manganang ini, bahwasannya dia tuh selama ini mencari jati dirinya loh. Selama 28 tahun dia mendem ini semua, dia tuh mencari jati dirinya. Nah, inilah terjawab sudah. Mungkin bagi kalian yang penasaran siapa itu Aprilia Manganang, apa yang membuat dia heboh gitu kan. Mungkin ini udah terjawab sudah. Dan lanjut untuk kinerja selanjutnya, sepertinya Pak Jenderal Andika ini mengutus Aprilia Manganang itu untuk menjadi chef di tempat Angkatan Darat gitu guys. Jadi karena Selenang ini memang dia hobinya itu masak, sepertinya dia itu bakal diutus untuk memasak para tentara di Angkatan Darat guys. Terima kasih banyak sama Bapak Jenderal Andika yang emang sigap banget dan cepat tanggap untuk menangani kasus seperti ini gitu guys. Kita bayangin aja lah guys, 28 tahun jalan 29 tahun bukan hal yang mudah untuk menanggung itu semua. Yang dia tahu, dia tuh terlahir sebagai perempuan, tetapi sifat dan tingkah lakunya itu berbanding kebalik gitu guys. Nah, untuk operasi pergantian kelaminnya itu sepertinya bakal dilakukan sebanyak 2 kali guys. Jadi yang pertama nanti bakal dilakukan, dan yang selanjutnya itu nanti berselang 6 bulan ke depan itu bakal dilakukannya operasi lanjutannya gitulah guys. Kira-kira memakan sebesar 180 juta. Oke, mungkin itu aja tentang Aprilia Manganang. Jadi kalian yang penasaran atau kalian haru dengan kisah ini atau perjuangan si Aprilia Manganang selama 28 tahun, kalian boleh komen di bawah apa aja. Dan mungkin itu aja penjelasan sedikit dari aku. Kalau kalian suka, kalian like video ini. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Oke, see you the next video. Bye-bye. Kita tonton video-video aku yang lainnya ya guys.